Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel Doni Chandra. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Dan tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, terima kasih atas subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi umur yang panjang kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Ka'ab bin Malik bertaubat kerana tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, selain orang-orang yang uzur yang tidak dapat menyertai, juga ada sekitar 80 orang munafik dari kaum Ansar yang tidak ikut dalam perang ini. Juga ada sebagian kecil dari orang-orang Badui. Bukan saja mereka tidak mahu melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka pun mempengaruhi orang lain supaya tidak menyertai perang itu. Mereka berkata, "La tanfiru fil har." Janganlah kalian pergi dalam panas terik. Quran surah At-Taubah ayat 81. Allah SWT menjawab perkataan mereka dalam ayat yang sama, "Qul naru jahannama asyaddu harra." Katakanlah api neraka jahanam itu lebih panas lagi. Selain kaum munafikin tadi, ada 3 orang sahabat yang benar-benar mukmin yang tidak ikut perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Ketiga sahabat itu bukanlah orang munafik. Walaupun mereka tidak ikut menyertai perang Tabuk, ketidakikutan mereka juga bukan karena sebab tertentu. Mengenai ketidakikutan mereka dalam perang itu, Ka'ab radhiyallahu anhu menuturkan sendiri kisahnya seperti yang akan diceritakan pada lembaran berikut ini. Adapun Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu, ketika itu kebun kurmanya sedang panen besar. Dia berfikir, jika saya menyertai perang ini, panen saya akan gagal. Sedangkan sebelumnya saya selalu menyertai Rasulullah SAW dalam setiap pertempuran. Seandainya sekarang saya tidak ikut perang ini, itu bukan masalah. Di kemudian hari Rasulullah SAW mengingatkan bahawa kebun kurmanya lah yang menyebabkan dia tidak ikut ke Tabuk. Maka akhirnya dia segera menyedekahkan seluruh kebun miliknya. Mengenai ketidakikutan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu ke Tabuk, kerana waktu itu bertepatan dengan kepulangan keluarga dan kaum kerabatnya ke Madinah setelah beberapa hari lamanya pergi keluar kota, sehingga ia sibuk menemani mereka. Dia pun berpikiran sama dengan Murarah bin Rabi bahawa sebelumnya dia banyak menyertai peperangan. Jika saat ini ia tidak ikut serta, tentu tidaklah mengapa. Di kemudian hari dia pun diperingatkan bahawa dirinya dianggap telah melakukan kesalahan kerana lebih mementingkan keluarganya daripada Allah. Setelah menyadari kekeliruannya, dia pun kemudian memutuskan hubungan dengan semua kaum keluarganya. Sedangkan kisah mengenai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Dia bercerita, "Sebelum perang Tabuk, saya belum pernah memiliki kekayaan sebanyak saat itu. Pada saat itu saya memiliki 2 ekor unta. Padahal sebelumnya saya belum pernah memiliki 2 ekor unta sekaligus. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau akan berperang, maka beliau tidak akan memberitahukan tujuannya. Namun dalam perang ini beliau mengumumkan medan pertempuran secara jelas kepada para sahabat. Karena perjalanan sangat panas dan jauh, selain itu jumlah pasukan musuh yang besar, maka Rasulullah SAW mengumumkannya dengan jelas agar orang-orang mempersiapkan segala keperluannya.
Pada saat itu jumlah kaum muslimin yang menyertai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk mengetahui mereka yang tidak ikut. Sedangkan pada saat itu kebun-kebun di Madinah sedang panen besar. Sesungguhnya saya ingin membuat persiapan sejak pagi hari, namun hingga sore hari keinginan saya itu belum terlaksana. Saya berfikir saya akan mendapatkan keuntungan yang banyak, dan seandainya saya mau, saya dapat menyusul pasukan itu kapan saja. Hingga Nabi SAW berangkat ke medan perang bersama kaum muslimin. Saya belum juga melakukan persiapan. Sekali lagi saya berfikir saya dapat menyusul pasukan muslimin kapan saja. Hal itu terjadi hingga keesokan harinya. Diperkirakan Nabi SAW sudah sampai di tujuan. Kemudian saya melihat yang tertinggal di Madinah Al-Munawwarah hanyalah orang-orang munafik dan orang-orang yang memiliki uzur. Setibanya di Tabuk, Nabi SAW bertanya, "Saya tidak melihat Ka'ab, ada apa dengannya?" Salah seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kebanggaan kepada harta dan kesenangan hidupnya telah menyebabkan dia tertinggal di belakangan." Mu'az radhiyallahu anhu membantah, "Tidak, perkataanmu tidak benar. Setahu kami dia benar-benar seorang mukmin." Mendengar jawaban itu Nabi SAW hanya terdiam. Beberapa hari kemudian saya mendengar bahawa Nabi SAW telah kembali ke Madinah. Tiba-tiba saya merasa sangat sedih dan menyesal yang amat dalam. Saya mengemukakan berbagai alasan kepada Rasulullah SAW agar beliau tidak memarahi saya. Mengenai hal ini saya telah bermusyawarah dengan seluruh keluarga saya, tetapi akhirnya saya memutuskan lebih baik saya berterus terang kepada Rasulullah SAW. Telah menjadi kebiasaan Nabi SAW yang mulia, setiap kembali dari perjalanan yang pertama kali beliau lakukan adalah pergi ke masjid, kemudian melakukan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu beliau duduk sebentar untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin berjumpa dengan beliau. Ketika itu datang sejumlah orang munafik sambil mengemukakan beberapa alasan sehubungan dengan ketidakikutan mereka ke Tabuk secara lahir. Rasulullah SAW menerima alasan-alasan dan tipu daya mereka, namun secara batin beliau menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Saya pun datang menghadap Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tersenyum hambar sambil memalingkan wajahnya yang mulia. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah berpaling dari saya demi Allah. Saya bukanlah orang munafik dan saya meyakini keimanan saya." Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah. Mengapa engkau tidak menyertai perang itu? Bukankah engkau sudah membeli unta untuk kendaraan?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah, kalau kepada orang lain sudah tentu saya dapat memberikan berbagai alasan agar ia tidak marah, kerana Allah SWT telah mengurniakan kepada saya kepandaian berbicara. Tetapi kepada engkau, walaupun saya dapat memberikan keterangan dusta yang dapat memuaskan hati engkau, sudah tentu Allah akan murka pada saya. Sebaliknya, jika saya berkata jujur sehingga engkau marah, saya yakin Allah akan menghilangkan kemarahan engkau. Oleh kerana itu sekarang saya akan berkata dengan sejujurnya, demi Allah saya tidak memiliki halangan apapun seperti halnya orang lain. Saya berada dalam keadaan lapang dan bebas. Bahkan pada saat ini saya memiliki kesempatan yang lebih baik daripada masa-masa sebelumnya." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah berkata benar. Berdirilah, Allah akan memutuskan segala urusanmu." Kemudian saya meninggalkan Nabi SAW dan pulang ke rumah. Sesampai di tengah kaum keluarga saya, mereka mencaci saya, "Mengapa engkau berkata jujur kepada Rasulullah SAW? Selama ini engkau belum pernah melakukan kesalahan. Jika engkau meminta Rasulullah SAW agar memohon ampun untukmu, itu sudah cukup." Saya berkata, banyak orang lain yang berbuat demikian kepada Nabi SAW. Saya mendengar kabar bahawa selain saya ada 2 orang lain yang telah berbuat sama dengan perbuatan saya kepada Nabi SAW. Mereka adalah Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Saya melihat 2 orang sahabat saya yang sama-sama telah menyertai perang Badar itu
juga mendapat perlakuan yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW telah melarang kami untuk berbicara dengan siapapun. Tidak ada seorang pun yang berani bergaul dan berbicara dengan kami, bahkan memisahkan diri dari kami. Kami merasa bahawa dunia ini telah menjadi sempit. Saya khawatir jika saya meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak akan menyalatkan jenazah saya. Yang lebih saya khawatirkan, apabila Rasulullah SAW wafat ketika saya sedang dikucilkan, maka selama-lamanya saya akan dikucilkan. Tidak akan ada yang mau menyalatkan jenazah saya. Semoga hal ini tidak terjadi. Selama 50 hari saya dikucilkan. 2 orang sahabat saya itu tidak berani keluar rumah, sedangkan saya masih memberanikan diri berjalan-jalan di pasar dan solat berjamaah. Tetapi tidak ada yang mau berbicara dengan saya. Saya masih sering menghadiri majlis Rasulullah SAW dan memberi salam serta mengharapkan keringanan dari beliau. Seringkali selepas menunaikan solat fardu, saya menunaikan solat sunat berdekatan dengan Nabi SAW, kerana ingin mengetahui apakah beliau akan memandang saya atau tidak. Ternyata beliau memandang saya ketika saya sedang solat. Namun ketika saya memandangnya, wajahnya yang mulia, beliau memalingkan wajah. Seluruh kaum muslimin tidak mau berbicara dengan saya. Sungguh ini adalah penderitaan batin yang sangat besar. Suatu hari ketika saya sudah mulai tidak tahan lagi hidup dikucilkan, saya memanjat tembok kebun saudara sepupu saya, Abu Qatadah radhiyallahu. Saya mengucapkan salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab salam saya. Saya berkata, apakah engkau mengetahui atau tidak bahawa saya mencintai Allah dan Rasulnya? Dia tetap terdiam. Setelah pertanyaan ini saya ulangi 3 kali, barulah dia menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Mendengar jawapan itu saya menangis lalu meninggalkannya. Suatu ketika saya berjalan di pasar Madinah Al-Munawwarah. Saya melihat seorang Nasrani bangsa Qibti Mesir yang datang dari Syam. Ternyata orang itu sedang mencari saya. Dia berkata, saya telah mendengar berita tentang Ka'ab bin Malik. Tunjukkan rumahnya kepada saya. Kemudian orang-orang menunjuk ke arah saya. Dia segera mendekati saya sambil menyerahkan sepucuk surat dari Raja Kafir yang menguasai Ghassan. Surat itu berbunyi demikian, kami mengetahui bahawa engkau sedang dianiaya oleh pemimpinmu. Allah tidak akan membiarkan engkau dalam keadaan hina dan malu. Maka datanglah kepada kami, kami akan memberi pertolongan kepadamu. Ketika saya membaca surat itu, saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian buruknya keadaan saya sehingga orang-orang kafir mengira bahawa saya akan murtad dari agama Islam. Ini adalah suatu musibah yang sangat besar bagi saya. Saya segera melemparkan surat itu ke dalam api. Kemudian saya pergi menghadap Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, karena keputusanmu sehingga orang-orang kafir menginginkan saya memasuki agama mereka. Setelah 40 hari berlalu, seorang utusan Rasulullah SAW mendatangi saya dan membawa surat dari Nabi SAW. Isi surat itu memerintahkan saya agar berpisah dengan istri saya. Saya bertanya kepada utusan itu, apakah istri saya harus diceraikan? Dia menjawab bahawa Rasulullah SAW hanya memerintahkan saya berpisah dari istri saya untuk sementara. Perintah yang sama diberikan kepada 2 orang sahabat saya, Hilal dan Murarah. Saya berkata kepada istri saya, pergilah, tinggallah bersama orang tuamu hingga Allah memberi keputusan tentang masalah ini. Tetapi istri Hilal radhiyallahu anhu kemudian mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Hilal sudah tua dan tidak ada orang yang menjaganya. Jika saya meninggalkannya, sudah tentu ia akan menderita. Izinkan saya agar berkhidmat melayani kepadanya. Nabi SAW menjawab, baiklah, tetapi engkau jangan melakukan hubungan badan dengannya. Istri Hilal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, dia sudah tidak mempunyai keinginan untuk itu. Sejak dikucilkan dia telah menghabiskan waktunya dengan menangis. Ka'ab radhiyallahu berkata, ada orang yang mengusulkan agar saya pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tinggal bersama istri saya. Saya enggan berbuat demikian kerana saya masih muda, sedangkan Hilal sudah tua. Lagi pula saya tidak berani mengajukan permintaan seperti itu. Hingga kini pengucilan kami sudah berjalan 50 hari.
Pada hari yang ke-50, setelah solat subuh, saya duduk di teras rumah saya dengan penuh kesedihan. Tiba-tiba saya mendengar suara orang berteriak dari arah bukit. Dia berkata, "Hai Ka'ab, ada berita gembira untukmu." Begitu mendengar berita itu, saya bersujud dengan gembira sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Saya tahu bahawa saya telah memperoleh ampunan dari Allah dan kesempitan ini segera berakhir. Sebenarnya Nabi SAW telah mengumumkan ampunan Allah kepada kami bertiga setelah solat subuh tadi. Orang yang menyampaikan berita dari bukit itulah yang pertama kali sampai kepada saya. Kemudian datang lagi seorang penunggang kuda membawa berita yang sama. Kerana sangat gembira, saya menghadiahkan pakaian yang saya pakai kepada pembawa berita itu. Sungguh tidak mempunyai pakaian yang lain selain pakaian yang kupakai saat itu. Kemudian saya meminjam pakaian untuk menghadap Rasulullah SAW. Kabar gembira itu disampaikan juga kepada dua orang sahabat saya. Ketika saya sampai di masjid, beberapa orang sedang berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memegang tangan saya dan mengucapkan selamat. Orang yang pertama kali mengucapkan selamat setelah Nabi SAW adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian saya pun menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya kegembiraan. Saya berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya berniat akan menyedekahkan semua harta saya sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah menerima taubat saya." Nabi SAW bersabda, "Jangan habiskan semua hartamu. Tinggalkan sedikit untuk kepentingan dirimu." Saya segera menyedekahkan harta saya kecuali sedikit harta ghanimah yang diperoleh dalam peperangan Khaybar. Hikmah dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahawa para sahabat begitu taat dan takwa kepada Allah SWT. Walaupun sebelumnya mereka telah mengikuti berbagai peperangan menyertai Rasulullah SAW, mereka merasa sangat menderita kerana tidak menyertai satu peperangan saja. Kendati pun mereka menerima hukuman yang amat berat, namun mereka tetap menjalaninya dengan sabar dan penuh ketaatan. Harta kekayaan yang membuat mereka lalai telah disedekahkan di jalan Allah. Walaupun kerana peristiwa itu orang-orang kafir menginginkan mereka menjadi murtad dari agama Islam, namun mereka tetap teguh dengan keimanan mereka. Diamnya Allah dan Rasulnya atas perbuatan mereka telah membuat mereka sadar bahawa begitu lemahnya keimanan mereka, sehingga orang-orang kafir menginginkan mereka menjadi murtad. Bagaimana keadaan kita saat ini? Walaupun kita telah memahami firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, namun perintah Allah yang paling besar yaitu solat, yang tidak ada lagi perkara paling besar daripadanya setelah iman, seringkali kita tinggalkan. Berapa banyakkah perintah Allah yang telah kita laksanakan? Kita juga perlu mempertanyakan tentang ibadah haji, zakat, puasa dan sebagainya yang memerlukan pengorbanan harta. Itulah kisah sahabat Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran dan menambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.